Sebanyak 139 warga Karawang, Jawa Barat menjadi korban penipuan untuk bekerja sebagai petugas keamanan atau satpam. Setiap korban diminta uang hingga 4 juta rupiah agar bisa bekerja di perusahaan menjadi satpam. Namun setelah ditunggu lama tak kunjung mendapatkan panggilan untuk bekerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Silakan rekan Azam. Ramai dan juga Tribuners bahwa Polres Karawang berhasil mengungkap kasus penipuan tenaga kerja yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus penipuan berawal dari laporan sejumlah korban yang ditipu begitu dengan iming-iming bakal masuk kerja di bagian petugas keamanan atau Sapam di sebuah perusahaan di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Namun ada sejumlah hal yang dipinta oleh pelaku, yakni korban diminta untuk membayar uang administrasi sebesar 4 juta rupiah. Korban juga diberikan seragam Sapam, kemudian juga diberikan surat tanda bukti bekerja hingga mendapatkan pelatihan sebagai petugas keamanan atau Sapam. Namun korban yang dijanjikan pada September 2023 untuk dapat masuk bekerja tak kunjung mendapatkan kabar untuk memulai bekerja, hingga para korban ini memberikan tenggat waktu kepada pelaku hingga pada puncaknya 30 November 2023 sesuai kesepakatan korban dan pelaku tetap juga belum mendapatkan kabar atau tidak, korban belum juga bekerja di perusahaan yang dijanjikan oleh pelaku. Bahkan korban yang dari pihak kepolisian, hasil pemeriksaan pihak kepolisian ada sebanyak 139 korban. Kemudian juga dua pelaku yang ditangkap ini ialah inisial AS, warga Kabupaten Karawang, dan inisial KD, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono menjelaskan bahwa pengungkapan berawal ketika janji-janji pelaku yang tak terpenuhi, ditambah pelaku meminta uang sebesar 4 juta rupiah. Kemudian juga para korban ini mengecek kebenaran apakah benar perusahaan penyalur tenaga kerja ini bekerja sama dengan perusahaan yang akan mereka tempatkan sebagai Sapam. Namun ternyata saat ditelusuri oleh korban tersebut tidak ada kerjasama antara perusahaan yang disebutkan oleh pelaku tersebut untuk dengan perusahaan pelaku ini. Artinya korban ini merasa ditipu hingga akhirnya membuat laporan polisi. Dan untuk penangkapannya ini dilakukan pada tanggal 30 November 2023 di wilayah Purwasari, Kabupaten Karawang. Adapun kronologinya bahwa pelaku ini inisial AS yang hasil pemeriksaan merupakan kepala cabang perusahaan penyalur Sapam di Kabupaten Karawang yang kantor pusatnya itu berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ya, ini PT K. Kemudian juga pelaku ini merekrut atau mengajak warga Karawang yang total korban 139 ini untuk menjadi Sapam dengan dimintai rata-rata 4 juta rupiah, dan rata-rata juga udah menyetorkan uang sebesar 4 juta rupiah. Hingga dari
total kerugian itu mencapai kurang lebih 500 juta rupiah. Sedangkan pelaku AS ini dibantu oleh rekannya, yakni KDM, yang juga berperan untuk membantu dalam pengurusan administrasi dan lain sebagainya. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan kepolisian, ternyata PTK atau penyalur tenaga Sapam ini secara hukum atau secara badan hukum ialah legal atau resmi. Maka dari itu pihak kepolisian bakal menyelidiki lebih lanjut apakah ada keterlibatan secara korporasi PT tersebut ataukah hanya tindakan pribadi dari para pelaku tersebut untuk menipu ratusan calon tenaga kerja atau warga tersebut. Kemudian juga pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa seragam Sapam, bukti kwitansi, bukti surat keterangan kerja hingga izin daripada perusahaan penyalur Sapam tersebut. Pihaknya juga masih terus mendalami dan juga masih terus menyelidiki keterlibatan secara korporasi dari perusahaan itu. Kemudian juga masih tidak menutup kemungkinan apakah ada korban lain daripada kasus penipuan tenaga kerja yang untuk bekerja sebagai Sapam ini. Demikian Mei laporannya. Baik, terima kasih rekan Azam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Karawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi ketika di awal bulan Mei 2023 itu para korban itu dimintai dibujuk untuk supaya mendaftar ke salah satu perusahaan ya, PTK ini yang merupakan penyalur tenaga kerja pengamanan atau BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Di situ PTK ini melakukan penarikan biaya-biaya administrasi yang sampai 2 sampai dengan 4 juta rupiah, di mana mereka menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada salah satu PT ya, di daerah Purwakarta. Nah, ini PTC di daerah Purwakarta. Dari bulan Mei sampai dengan bulan November ada sekitar 139 orang yang diduga akan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.